Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita awali pengajian ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak sekalian, alhamdulillah atas berkatnya, rahmatnya kita dikumpulkan dalam majelis yang mulia ini, majelis yang kata Rasulullah itu taman-taman surga, ya, taman-taman surga di dunia, yaitu di majelis taklim. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya. Bapak sekalian, kalau pertemuan terakhir, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hijrahnya beberapa sahabat ke Habasyah, ya. Tentunya hijrah itu dalam rangka untuk mendapatkan perlindungan, menjaga keselamatan, ya. Karena salah satu maqasid syariah, tujuan syariah itu adalah, ya, menjaga nyawa, hifdzun nafas, menjaga nyawa, ya kan? Menjaga, kan ada hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga nyawa, menjaga jiwa, hifdzul aqal, menjaga akal, apalagi hifdzul mal, menjaga harta, terus menjaga keturunan. Ada lima tujuan maqasid syariah. Salah satunya adalah kenapa sebagian sahabat hijrah ke Habasyah itu dalam rangka menyelamatkan jiwa mereka. Karena pada saat itu kondisi Mekah, ya, tidak kondusif. Beberapa sahabat yang khususnya tidak memiliki backingan keluarga yang kuat, backingan suku yang kuat, menjadi sasaran penyiksaan. Jadi sasaran penyiksaan oleh kafir Quraisy. Makanya kemudian beberapa sahabat hijrah ke Habasyah. Ada 2 gelombang. Di sana ada namanya Raja Najasyi, yang terkenal jujur, terkenal adil, ya, dan tidak suka dengan kezaliman, ya. Nah, kaum muslimin sedang mengalami kezaliman, meminta perlindungan kepada Raja Najasyi yang pada waktu itu agamanya masih Nasrani. Tapi ketika kita meminta perlindungan kepada orang kafir pada saat itu, bukan berarti kita itu
tunduk dan patuh kepada orang kafir, bukan. Itu dalam rangka memanfaatkan, ya, memanfaatkan budaya pada saat itu, memanfaatkan kondisi yang ada. Bukan kita berarti punya loyalitas kepada orang kafir, bukan, tapi dalam rangka memanfaatkan situasi yang ada, memanfaatkan kondisi yang ada. Sebagaimana Nabi juga kan dilindungi oleh pamannya pada waktu masih non muslim, ya. Ya, dalam rangka, bukan dalam rangka tunduk, dalam rangka memanfaatkan kondisi yang ada, memanfaatkan sistem yang ada untuk kebaikan Islam. Maka kemudian para sahabat itu hijrah ke Habasyah 2 kali. Yang pertama itu ada 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Itu kira-kira tahun kelima setelah hijriah, ya. Itu ada 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Itu di hijrah pertama Habasyah. Sedangkan hijrah yang kedua itu ada 43 orang laki-laki dan 18 orang perempuan, lebih banyak. Akhirnya mereka menetap di sana, ya. Jamaah sekalian, baru kita masuk terkait dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini pada tahun ke-6 setelah nubuah, bukan hijrah, 6 tahun setelah nubuah. Kalau tadi kan Habasyah, hijrah ke Habasyah itu 5 tahun setelah nubuah, bukan hijrah, setelah nubuah. Karena kan hijrah belum terjadi, belum terjadi kan. Maka penghitungannya itu yang dihitung adalah hitungan nubuah, hitungan di mana Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul, jadi seorang nabi dan rasul. Maka pada tahun ke-6 Hijriah itu disebutkan bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam, ya. Tepatnya sih dalam riwayat di sini dikatakan bulan Zulhijjah. Adapun yang menjadi keislaman dari Hamzah, ya, adalah ketika Abu Jahal di hadapan Rasulullah di Bukit Safa, dia mencaci maki Rasulullah, ya, mencaci maki Rasulullah SAW dan bahkan menyakitinya. Sedang Rasulullah hanya diam, tidak berbicara. Abu Jahal tidak berhenti sampai di situ. Kemudian bahkan Abu Jahal memukul beliau dengan batu. Kepala Nabi sampai terluka, gitu. Nabi Jahal sampai mengeluarkan darah, ya. Nah, ketika itulah banyak kerumunan orang-orang Quraisy dekat Ka'bah, ya, lalu duduk bersama mereka. Nah, kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib. Berarti kalau Hamzah bin Abdul Muthalib, Hamzah ini siapanya Nabi? Hamzah pamannya. Tapi usianya itu nggak terlalu jauh dengan Rasul, ya, nggak terlalu jauh, ya. Namanya tadi apa? Hamzah bin Abdul Muthalib, ya. Jadi kalau bapaknya Nabi kan Abdullah, ya, Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, ketika itu ada namanya Abdullah bin Jud'an melihat hal itu ketika Hamzah baru pulang dari berburu, karena Hamzah itu salah satu kesukaannya adalah berburu, ya. Melaporkan ke Hamzah, ya. Hamzah mendengar kisah betapa baginda Rasul dicaci, dimaki, dilempar batu sampai berdarah. Maka kemudian Masya Allah tuh, setelah mendapatkan cerita dari Abdullah bin Jud'an, maka kemudian Hamzah mendatangi Abu Jahal. Marah besar itu, karena ya, semangat kekeluargaannya tinggi. Maka beliau
menghadap Abu Jahal. Dikatakan, Abu Jahal, gitu ya, berani-beraninya engkau menyakiti, menghina putra saudaraku, menghina keponakanku. Sementara kata beliau langsung declare, sementara aku memeluk agamanya. Ya. Maka kemudian Abu Jahal terperanjat dan Hamzah langsung menampar Abu Jahal. Tampar itu. Karena Hamzah ini sebagai pemberani luar biasa. Ya, pemberani yang luar biasa. Beliau jago perang, beliau jago berburu, jago main pedang. Itu Hamzah. Kemudian Abu Jahal takut juga habis digambar dengan Hamzah, ya. Kemudian beliau Abu Jahal mengatakan, biarkan Hamzah berbuat semaunya, karena aku telah benar-benar menyakiti putra saudaranya. Jadi ngeper juga ya. Ntar kelak Hamzah ini akan meninggal di perang Uhud, ya. Perang Uhud. Jadi di saat perang Badar ada beberapa saudara dan ayahnya Hindun, Utbah, itu mati ditikam ketika perang Badar oleh Hamzah. Maka kemudian Hindun, anaknya Utbah itu, dia dendam banget kepada Hamzah, dendam banget, ya. Ayahnya, saudaranya meninggal di tangan Hamzah. Bahkan bapaknya itu duel. Jadi ketika perang Badar itu diawali dengan duel satu lawan satu. Dan Nabi dan kaum muslimin salah satunya mewakili oleh Hamzah bertemu, ya, mengadu pedang dengan Utbah, dan Utbah pada itu meninggal. Mati dia sama Hamzah. Hamzah jago pedang, ya kan, luar biasa, juara pedang, juara dia. Sampai kemudian, ya, Hindun itu dendam banget kepada siapa? Kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Karena dia panglima perang, ya. Dan salah satu pimpinan dalam perang Badar itu Hamzah. Maka kemudian Hindun mempersiapkan orang, budak namanya Wahsy, untuk membunuh Hamzah dalam perang Uhud. Jadi benar-benar menyediakan satu orang khusus untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Masya Allah tuh, dilatih terus tuh si Wahsy, dijanjikan dibebaskan dari budak dan juga dijanjikan uang sama Hindun tuh, ya. Sampai kemudian terjadilah perang Uhud, dan betul-betul tuh Wahsy yang ditugaskan oleh Hindun untuk membunuh Hamzah benar-benar ingin membidik. Dibidik pakai tombak. Awalnya kan kisah Uhud ini kan kaum muslimin mendapatkan kemenangan kan, di awal-awal tuh mendapatkan kemenangan, ya. Sampai kemudian di perang Uhud itu kan Nabi menempatkan pasukan pemanah di bukit-bukit, ya, di bukit gitu. Nabi memberikan pesan kepada para pemanah di bukit Uhud itu, jangan engkau turun, ya, sampai ada perintah dariku. Dalam kondisi apapun gak boleh turun. Pesan Nabi begitu. Taati ya. Pokoknya dalam kondisi apapun di bawah, kalian pasukan perang jangan boleh turun, ya. Nah, pada saat itu awal-awal peperangan, Masya Allah, pasukan kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Sampai kemudian orang-orang kafir itu, pasukan kafir lari, meninggalkan banyak harta rampasan perang, gitu. Nah, para pemanah itu kan, pasukan pemanah itu ngelihat banyak harta rampasan yang ditinggalkan oleh pasukan
kafir Quraisy ya ngiler juga gitu sebagai manusia ya. Walaupun sekelas sahabat, ada yang mereka pikir udah kalah ini, pasukan kafir Quraisy sudah pada pergi, sudah lari. Mereka akhirnya pasukan pemanah itu turun. Yang melihat orang kafir sudah pada lari pasukannya, terus nampak banyak harta rampasan perang yang ditinggal. Gitu. Sampai kemudian ya akhirnya mereka benar-benar turun. Hanya sebagian kecil yang tetap berada di atas bukit. Selebihnya turun. Nah saat itu pasukan orang kafir melihat itu pada waktu itu pasukan elit orang-orang kafir yang dipimpin oleh dulu sebelum masuk Islam namanya Khalid bin Walid, itu sebelum masuk Islam, akhirnya memutar bukit ya, memutar bukit, kemudian dikuasai bukit itu karena sudah tidak ada pasukan pemanah, dikuasai oleh orang-orang kafir, kemudian menyerang dari belakang kaum muslimin yang pada saat itu disibukkan dengan harta rampasan perang. Nah, gitu. Ya karena kurang patuh ya kurang taat kepada baginda Rasul. Ya, padahal instruksinya jelas. Tapi mungkin karena mereka merasa orang kafir sudah kabur, tapi masya Allah tuh ya, akhirnya pasukan Khalid bin Walid, pasukan berkuda orang kafir itu menyelang balik dari arah belakang, dari arah bukit. Setelah bukit dikuasai, diserang balik. Akhirnya orang-orang kaum muslimin, tentara kaum muslim kucar-kacir. Termasuk baginda Rasul itu sampai harus rontok giginya, ya. Karena dipanahin terus. Bahkan para sahabat sebenarnya sudah membentengi Nabi, tetap ada yang tembus tuh panah itu. Ya, sampai kemudian Nabi ya pada akhirnya ketika kucar-kacir itulah Hamzah dibunuh, ditombak sama Wahsy tadi karena sudah diincer. Ya, ditombak. Setelah ditombak melapor dia ke Hindun. Nah, Hindun itulah kemudian akhirnya membelah dada Hamzah bin Abdul Muthalib. Dibelah dadanya dan diambil hatinya, dimakan sama Hindun. Itu saking sadisnya, saking dendamnya dia tuh. Walaupun pada akhirnya Hindun masuk Islam ya. Wahsy juga masuk Islam. Ya, tapi Nabi karena masih teringat dengan peristiwa itu, Nabi masih menolak Wahsy pada waktu itu ya. Nah, itu akhirnya kita tahu bahwa Hamzah meninggal, yang membuat Nabi begitu sedih karena ditinggal pamannya dan mati dalam keadaan seperti itu, syahid dalam keadaan seperti itu ya. Jadi masya Allah, Hamzah itu luar biasa ya, berani, tangguh, memegang harga diri. Itu Hamzah. Kemudian setelah 3 hari Hamzah masuk Islam. Di tahun ke-6 setelah kenabian, setelah nubuwah, baru Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam ya, 3 hari setelah Hamzah masuk Islam. Karena Nabi pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya gini, ya Allah, muliakan Islam dengan keislaman salah satu dari 2 orang yang Engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham ya. Jadi 2 orang yang punya pengaruh besar, yang punya keberanian, yang punya karakter yang kuat. Nabi berdoa. Tapi yang masuk Islam cuma satu tuh, Sayyidina Umar bin Khattab ya. Maka dalam beberapa riwayat sebelumnya kita tahu bahwa Umar bin Khattab itu orang yang menjaga kehormatan. Beliau sangat menghormati tradisi, sangat menghormati budaya gitu ya. Dia jaga betul, dan wataknya keras, temperamental. Jadi cepat sekali naik pitam gitu ya. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Walaupun Sayyidina Umar bin Khattab itu setelah masuk Islam ada welas kasihnya juga ya.
Kalau di perang Badar itu kan ketika Nabi menang, pasukan kaum muslimin menang itu kan banyak tawanan tuh yang ditahan ya. Kalau pendapat Umar bin Khattab keras, udah bunuh aja udah. Ngapain dibelas kasih, udah ini tawanan dibunuh ya. Ya, kalau Sayyidina Abu Bakar ngasih sarannya apa? Udah, dia diajak untuk orang-orang itu di pilihan itu udah disuruh ngajar aja ya, diampuni dan disuruh ngajar begitu. Dan Nabi memilih pendapatnya Sayyidina Abu Bakar, walaupun Umar bin Khattab itu akhirnya dibenarkan oleh wahyu. Tapi ada sisi Umar bin Khattab itu setelah masuk Islam ada sisi kebaikannya, ada sisi kelembutannya juga. Jadi pada saat Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah itu ya, setelah Nabi Muhammad meninggal kemudian digantikan oleh khalifah Abu Bakar, itu kan banyak orang-orang itu yang nggak mau bayar zakat karena mereka pikir ya Nabi Muhammad sudah meninggal, sudah wafat, berarti mereka pikir kekuatan Islam akan habis. Islam udah nggak punya kekuatan lagi, ya. Maka Sayyidina Abu Bakar, ya, dengan Umar tuh beda pendapat, ya. Kalau Umar mintanya dimaafkan, udah beda. Kalau Sayyidina Abu Bakar udah keras, bantai, perang sama orang-orang yang nggak mau bayar zakat tuh. Karena ini juga membuat shock terapi buat mereka. Mereka pikir bahwa ketika Nabi Muhammad meninggal hilang kekuatan Islam. Sehingga banyak orang yang murtad di zaman Abu Bakar tuh. Jadi Abu Bakar tuh berat juga. Ketika Nabi meninggal, banyak ada orang yang murtad, ada orang yang nggak mau bayar zakat. Maka Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah itu menertibkan itu. Ya, beliau konsolidasi internal itu benar-benar gitu ya. Jangan sampai dianggap khalifah Islam ini lemah gitu ya. Kita mengenakan Musailamah Al-Kadzab, ketika Nabi meninggal ngaku-ngaku jadi nabi. Udah dibantain semua, diperangin semua sama Abu Bakar. Nah, jadi memang Sayyidina Umar bin Khattab ini, tapi sifat aslinya adalah temperamental, gampang marah, darah cepat mendidih gitu ya. Nah, kalau bahasa kita namanya jawara lah ya, jawara bumi anggrek nggak ada ya. Daerah gabus saja ya. Nah, jadi memang di zaman jahiliyah dia punya kekuatan, punya kelebihan, dan di zaman dia masuk Islam kekuatan itu makin menguat gitu ya, kekuatannya. Maka suatu ketika ya Sayyidina Umar bin Khattab ya, beliau sedang keluar menuju Baitul Haram ya. Lalu membuka kain penutup Ka'bah, dilihat situ Nabi Muhammad sedang sholat ya. Nah, saat itu beliau tengah membaca surat Al-Haqqah ya, di sini ayat 4 surat Al-Haqqah sampai kemudian ya Rasulullah membaca Al-Haqqah ayat 40-41. Gimana tuh? Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Maka Umar berkata lagi dalam dirinya, ya, kalau penyair bukan, berarti dia mengatakan apa? Dia adalah dukun. Kata Umar mendengar ayat itu tadi yang 44 itu, berarti dia dukun tuh. Karena takjub sekali, Umar sampai tersentuh gitu dengan bacaan itu ya. Kemudian dilanjutkan di ayat 42-43 Nabi mengatakan, wa ma huwa biqauli kahin. Gimana? Qalilan ma tadzakkarun. Dan bukan pula perkataan tukang tenung atau perkataan dukun. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia
adalah wahyu tanzilum mir rabbil alamin. Dia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Kemudian Umar mengatakan dia sudah mulai tertarik dengan Islam dengan kalimat tadi yang dalam surat Al-Haqqah ayat 41 sampai ayat 40 sampai 43 ya. Sampai kemudian itu sudah ada ketertarikan ya. Tapi fanatisme terhadap jahiliyah, fanatisme terhadap tradisi masih melekat ya. Sehingga ketertarikannya itu masih belum kuat gitu ya. Nah, suatu ketika ya, karena wataknya tadi temperamental, terus beliau Umar bin Khattab itu sangat menghargai tradisi, penghormatan kepada tradisi dan adat. Dia menganggap bahwa Sayyidina Nabi Muhammad itu ya, itu orang yang membelah. Jadi disebabkan agama Nabi Muhammad, disebabkan oleh Islam, Umar bin Khattab menganggap bahwa Nabi Muhammad memecah belah orang-orang Quraisy. Ya kan? Orang-orang Quraisy itu jadi berpecah belah. Sehingga dia kesel banget ya. Karena padahal tadi sifat dia itu dia menghormati tradisi, menghormati kebiasaan, adat pada saat itu. Sehingga beliau sambil menghunus pedang ingin mencari Nabi Muhammad untuk dibunuh. Sampai kemudian di tengah perjalanan beliau bertemu dengan Nuaim bin Abdullah ya, dari Bani Makhzum. Dia berkata kepada Umar, Umar, mau kemana engkau? Kata Umar, aku ingin membunuh Muhammad. Itu kata Sayyidina Umar. Wow, dia lagi marah-marahnya ya. Kemudian Nuaim berkata, bagaimana engkau akan selamat dari pembalasan Bani Hashim dan Bani Zuhrah jika engkau membunuhnya? Umar berkata, menurutku engkau telah keluar dari agamamu, memeluk Islam yang telah engkau anut selama ini. Ya, jadi Umar nggak ada takutnya, meskipun Nabi Muhammad di backup oleh Bani Hashim. Umar karena pemberani nggak ada takutnya. Ya, sampai kemudian Nuaim berkata, ya, hai Umar, tahu nggak engkau ada berita yang mencengangkan terkait dengan adikmu bernama Fatimah. Tahu nggak bahwa Fatimah itu sudah masuk Islam? Jadi Sayyidina Umar bin Khattab punya adik namanya Fatimah binti Khattab ya. Dia punya suami Sa'id ya. Sa'id. Nah, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab memutar balik. Tadinya pengen mencari baginda Rasul, baginda Nabi, akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab ke rumahnya adiknya yang bernama Fatimah. Datanglah Umar bin Khattab masih dalam keadaan marah, datang ke rumah Umar bin Khattab. Ke rumahnya Fatimah. Nah, saat itu Fatimah sedang melakukan ngaji bareng, mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an bersama Khobab dan juga bersama suaminya Sa'id ya. Maka kemudian dengan amarah dia datang mengetok. Nah, pada saat mengetok itu Nabi sayup-sayup mendengar sebuah bacaan ya. Ya. Maka kemudian Sayyidina Umar ngetok pintu, keras banget. Ngetok. Lagi ngapain kalian? Masya Allah, marah betul ya kan. Kemudian enggak, kita nggak ngapain gitu lah. Tadi saya mendengar kalian sedang membaca sesuatu. Maka kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ini sebelum masuk Islam mendatangi adik iparnya, suaminya Fatimah ya.
yang pada waktu Sa'id ya suaminya Fatimah ya. Kemudian apa yang terjadi? Umar marah, melompat dan menginjak-injak itu ada iparnya Sa'id, sampai kemudian berdarah-darah wajah adiknya itu. Bahkan menurut Ibnu Ishaq, Umar memukul adiknya hingga terluka ya. Ya. Jadi memukul adiknya itu. Jadi kan ketika dia menginjak-injak adik iparnya, kemudian Sayyidati Fatimah itu menahannya, sampai kemudian Fatimah berkata, "Wahai Umar," dengan nada tinggi, "jika kebenaran itu ada pada selain agamamu, maka aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Ya. Jadi umat sempat tertegun, kemudian dia merasa iba dengan keistiqomahan adiknya, meskipun sudah digampar, sudah luka gitu ya, tapi dia istiqomah. Akhirnya kemudian beliau meleleh juga hatinya ya, ngelihat keistiqomahan adiknya. Kemudian Umar bin Khattab masih tetap minta, "Apa itu yang tadi kamu baca? Coba perlihatkan suhuf, lembaran-lembaran itu. Saya ingin ngebacanya juga." Kemudian Fatimah berkata, "Engkau adalah orang yang najis, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci, maka bersucilah dengan mandi jika engkau mau," kata adiknya Fatimah ya. Kemudian Umar karena penasaran dan juga hatinya sudah mulai luluh, akhirnya Umar ya mandi ya. Umar mandi pada saat itu ya. Setelah itu baru beliau mengambil lembaran tadi seraya membacanya. Dibacalah surat Thaha. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, sampai kemudian ayat yang ke-14. Dari ayat 1 sampai dibacakan tuh 14 ayat. Nah, saat itulah kemudian benar-benar Sayyidina Umar bin Khattab itu benar-benar tergerak hatinya, mendapatkan hidayah dari Allah. Betapa indahnya kalamullah ini, betapa indahnya ayat-ayat Al-Quran ini. Tunjukkan padaku di mana Muhammad sekarang, kata gitu ya. Setelah Khobab mendengar itu semua, karena dia meyakini bahwa Sayyidina Umar itu tertarik dengan Islam dan mencari baginda Rasul untuk masuk Islam. Kemudian Khobab yang tadinya ngumpet baru keluar ya. Kemudian seraya berkata, "Terimalah kabar gembira wahai Umar, karena aku berharap," kata Khobab, "doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW pada malam Kamis itu jatuh kepadamu." Karena tadi doa Rasulullah, "Ya Allah, muliakan Islam dengan keislaman salah satu dari dua orang yang engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Maka kemudian Umar pun pergi, tapi dengan pedang masih di tangannya. Datanglah ke rumah Arqam bin Abil Arqam ketika waktu itu Nabi Muhammad masih kumpul dengan para sahabat. Kemudian biasa Sayyidina Umar bin Khattab gedor-gedor pintu. Seorang melihat di balik pintu, dia melihat Umar dengan pedang yang terhunus di tangan. Lalu dikabarkan kepada Rasulullah, siapa itu? Dia adalah Umar bin Khattab katanya. Kemudian Hamzah mengatakan, "Umar, bukain buntut." Seandainya memang dia ingin bermaksud baik, maka karena Hamzah juga pemberani, maka terimanya dengan baik. Tapi jika dia datang dengan maksud buruk, biarlah saya yang menghadapinya dengan pedang ini. Begitu. Jadi Sayyidina Hamzah juga nggak ada takutnya juga ya.
Masya Allah ya, akhirnya beliau memegang gagang pedang serta menarik baju Umar sambil berkata dengan keras, apakah engkau tidak mau menghentikan tindakanmu wahai Umar, atau engkau menunggu Allah menurunkan bencana yang menghinakan kepadamu seperti menimpa Al-Walid bin Al-Mughirah. Maka beliau berseru lagi, ya Allah, inilah Umar bin Khattab, muliakanlah Islam dengan keislamannya. Maka kemudian Umar berkata, syahadat, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Maka kemudian Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Oh, maka sahabat gembira dengan masuknya Sayyidina Umar bin Khattab, gembira banget gitu ya. Dan Masya Allah dampaknya luar biasa ya. Karena Sayyidina Umar bin Khattab orang yang pemberani, orang yang ditakuti, pemberani, ditakuti, kuat. Maka dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab itu berdampak kepada Islam. Maka dampaknya adalah umat Islam semakin berani berdakwah secara terang-terangan. Ya. Udah mau isya ya? Dikit lagi ya? 3 menit lagi ya, udah mau habis lah ya. Ya, dampaknya adalah bahwa orang kaum muslimin semakin berani, semakin berwibawa. Sudah baru masuk Hamzah, 3 hari sebelumnya Hamzah bin Abdul Muthalib, padahal Hamzah itu juga seorang pemberani, orang yang hebat. Kemudian dimasuk lagi 3 hari kemudian masuk Umar bin Khattab. Maka kaum muslimin semakin berani untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Ya, maka dikisahkan itu mereka berbondong-bondong ke Ka'bah untuk sholat bareng. Padahal selama ini belum pernah. Kalau sholat sendiri kan. Ini berani Sayyidina Umar. Dan bahkan ya, ini juga berdampak mental orang-orang kafir. Orang kafir juga mentalnya semakin down. Bahkan sebelumnya mereka sudah punya rencana-rencana, jadi nggak berani. Ya, makanya saat hijrah ke Mekah, ya hijrah ke Mekah itu, kalau yang lainnya banyak yang hijrahnya itu sembunyi-sembunyi gitu. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab terang-terangan. Udah, siapa yang berani ngalangin saya? Kalau mau kehilangan bapaknya, ya, kehilangan suaminya, silakan hadang saya. Begitu Sayyidina Umar. Dia kagak berani ngalangin Sayyidina Umar bin Khattab untuk hijrah. Sama dengan ini. Jadi setelah masuk Islam tuh umat Islam semakin berani, semakin kuat, makin berwibawa, sementara orang-orang kafir semakin down mentalnya, ya. Dan biasa setiap nabi itu punya orang-orang atau punya pasukan-pasukan khusus yang berani, pengikut-pengikut yang berani diandalkan. Baik, karena sudah masuk Isya, mudah-mudahan sedikit cerita tadi memotivasi kita untuk terus berani ya, membela kebenaran, ya. As-Saja'ah. Ya. Oh iya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke tidak karena katanya kalau kita sudah hijrah yang kembali lagi akan iya. Jadi setelah Nabi hijrah itu
nggak lama kan ada perjanjian Hudaibiyah ya. Perjanjian Hudaibiyah ini terlihat merugikan kaum muslimin yang sudah hijrah. Jadi kalau mereka balik lagi ke Mekah karena ada keperluan sesuatu itu nggak boleh dibalikin. Tapi kalau orang kafir ya, orang kafir atau orang kaum muslimin yang mau hijrah, kan ada beberapa kaum muslimin yang tertunda hijrahnya ya. Tertunda hijrahnya karena ada sesuatu terkait dengan keluarga dan sebagainya, itu nggak boleh nggak boleh balik lagi. Itu ada perjanjian Hudaibiyah dan itu sepertinya merugikan, tapi ternyata itu juga mendapatkan keuntungan juga dari sisi yang lain gitu ya, dari sisi yang lain. Bahkan ada juga sahabat pada waktu itu benar-benar mereka hijrah setelah perjanjian itu. Nih, Nabi mau ngomong komitmen dengan perjanjian itu untuk mengembalikan, gitu ya. Begitulah perjanjian itu terkait dengan perjanjian Hudaibiyah. Mungkin itu aja Pak. Ya, mudah-mudahan mungkin bisa digali lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.